Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua yang masih stay dan setia pada channel ini. Ini adalah materi dari pertemuan pertama. Untuk topik berikutnya itu adalah tentang Introduction to Differential Equation, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu tentang pendahuluan ya, introduction, pendahuluan dari differential equation ya. Itu adalah topik yang pertama. Nah, pada topik ini masih tetap dalam bahasa Inggris. Ini ada beberapa contoh tentang pendahuluan dari persamaan diferensial. Ini ada 5 contoh. Namun akan dibahas di sini 2 contoh terlebih dahulu, sedangkan 2 contoh lagi 3 contoh lagi itu akan dibahas pada part berikutnya. Oke, kita coba. Pada bagian ini ada in previous ya. Ini titanya diganti dulu. In previous session, our task was to antiderivative or integrate a function to obtain a new function f. We wrote, apa maksudnya itu tuh? Dalam bab sebelumnya ya, in the previous section, dalam bab atau sesi sebelumnya, our task was to anti-differentiate. Tugas kita adalah mengintegrasikan atau menganti-diferensialkan a function f, sebuah fungsi f, to obtain a new function f, sebuah fungsi f kecil ya, untuk mencari atau menentukan sebuah fungsi baru ya, a new function dari f besar. Kita tulis dengan integral ya, kita tulis dengan itu ya, ditulis dengan integral fx dx fx tambah c gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama. And this was correct. And this was correct by definition, provided f accent x equal to fx. No, f accent x equal fx in the language of derivative in equivalent to dfx equal fx dx. In differential language section 2.9, thus we may look on the book formula as saying that. Apa artinya tuh? Dan menurut definisi ya, in this was correct definition, provide, yang benar adalah f accent x itu ya, f accent fx yang kita dalam bahasa turunan f aksen besar x gitu ya, sama dengan fx ini language turunan, dalam bahasa turunan, setara dengan ya, setara dengan in derivative is equivalent ya, equivalent dengan dfx fx dx, setara dengan itu dalam bahasa diferensial in differential language section 2.9. Thus we may look on the book's formula ya, kita bisa melihat atau memandang rumus dalam kotak, in the box, kok in the book sih, in the box formula as saying that. Nah, ini dalam kotak ini adalah rumusnya yang bisa kita katakan itu ya, berarti integral dari integral dari itu ya, integral dari dx f dx gitu ya, f dx sama dengan fx ditambah dengan c itu ya. Nah, itu integralnya. Nah, from this perspective, we integrate the new differential of function ya, to obtain the function plus constant. This was Leibniz viewpoint. Adapting it will help us to solve differential equation. Apa artinya itu? From this perspective, dari segi ini ya, from this perspective, dari segi ini, we integrate
kita integralkan atau kita inikan ya, kita mengintegrasikan, we integrate differential of a function, kita mengintegrasikan diferensial suatu fungsi to obtain itu untuk memperoleh fungsi plus konstanta ya, fungsi tersebut tambah gitu kan, tambah suatu konstanta. This was Leibniz, ini adalah sudut pandang dari si Leibniz ini ya, sudut pandang dari viewpoint kan, viewpoint Leibniz, ini adalah sudut pandang dari si Leibniz. Dengan menerimanya, adapting it ya, beradaptasi dengan itu, menerima itu, will help us, akan membantu kita to solve differential equation, akan membantu kita untuk memecahkan differential equation atau persamaan diferensial. Oke, itu maksudnya bentuk ini tuh yang harus kalian ingat, yang dalam kotak ini ya, integral dari f(x) dx sama dengan f(x) besar ditambah dengan c, atau D dari fx, ada dua bagian ya, D dari fx besar itu adalah fx tambah c. Oke, kita lanjut ke next, nanti kalian akan mengerti sendiri ketika dihadapkan kepada contoh gitu ya. Nah, ini contohnya. What is a differential equation? Apa itu diferensial, persamaan diferensial gitu ya. What is differential equation? Apa itu persamaan diferensial? To motivate our answer, we began with a simple example ya. Untuk memotivasi pandangan kita, kita mulai dengan sebuah sampel yang sederhana ya, untuk memotivasi pandangan kita tentang itu, tentang persamaan diferensial atau differential equation ya. Differential equation, we began with a simple example ya, contoh yang sederhana ya. Untuk memahami persamaan diferensial, we start about a simple example. Oke, ini dia simple example-nya. Yang pertama itu adalah example yang pertama. Find the xy equation of the curve that passes through -1, 2, and whose slope at any point on the curve is equal to twice the x coordinate of that point. What does mean? Apa artinya itu? Find the xy equation, tentukan persamaan dari xy dari sebuah kurva ya, yang melalui that curve that passes through, itu melalui -1,2 ya, -1,2, dan kemiringannya the whole slope ya. Slope itu kemiringan ya, the whole slope ya, miliknya di whole ini, persamaan itu slope dan kemiringannya pada setiap titik any point on the curve ya, pada setiap titik pada kurva itu sama dengan ya, is equal to twice, sama dengan 2 kali dari absis titiknya kan, si X itu adalah absis of that point. Temukanlah kurva ya, temukanlah kurva lagi, temukanlah persamaan xy pada kurva yang melalui -1,2 di mana kemiringannya adalah pada titiknya itu 2 kali dari absisnya. Oke, itu intinya. Sekarang kita solusi. Nah, yang kita pegang itu adalah this one ya, twice the abscess. Nah, the condition that must hold its point in is on the curve, itu harus memenuhi ini ya, memenuhi kondisi itu. Jadi maksudnya itu adalah
syarat yang harus berlaku, the condition itu syarat ya, syarat, condition, syarat, that must hold at each point, yang harus memenuhi, yang berlaku di setiap titik x, y, itu kurvanya mesti begini tuh persamaannya, dy dx sama dengan 2x ya. Nah, terus kita coba, we are looking for a function ya, y equal to fx that satisfy this equation and the additional condition that y equal to 2 when x equal to minus 1. We suggest two way of looking at these problems. Apa itu maksudnya? We looking for function. Kita mencari ya. Kita mencari, we looking ya. We looking, kita mencari. We looking for suatu fungsi y sama dengan fx ya. Suatu fungsi yang memenuhi that satisfied this question and additional ya, yang memenuhi, dan syarat tambahannya yaitu bahwa and the additional condition that ya, itu additional itu tambahan kan, dan syarat tambahannya adalah y-nya sama dengan 2 ya, y-nya sama dengan 2 ya, when, ketika x-nya sama dengan minus 1. Nah, kami sarankan, we suggest two way looking for at this problem. Jadi ada dua cara gitu kan, kami akan memberikan, we suggest, menyajikan, menyarankan two ways, dua cara to looking for, of looking that this problem gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini. This one, the method one. When a question has from dx over dy equal to gx, we observe that y must be an antiderivative of gx. That is, nah, apa maksudnya itu? Ketika sebuah persamaan memiliki bentuk ya, suatu hasil bagi dari diferensial, ketika kedua ruas dari itu, gimana itu coba? Ketika persamaan bentuk memiliki bentuknya seperti ini, sama dengan gx ya, kita bisa amati, we observe that y atau y itu harus berupa suatu anti turunan dari gx ya, yaitu ada sebuah anti turunan dari gx kalau dia seperti ini ya, kalau dia adalah sebuah persamaan yang memiliki bentuk dy dx sama dengan gx. Ini kan bentuknya itu tuh, dy dx, ini adalah gx-nya. Jika suatu persamaan berbentuk dy dx sama dengan gx, dengan itu kita bisa memformulasi, kita amati bahwa y must be antiderivative adalah, maka y harus berupa anti turunan dari gx ya, y harus berupa suatu anti turunan dari gx. Nah, begitu aturannya ya, begitu aturannya. Nah, sebuah anti turunan dari gx kita bisa mengamati ya, kita bisa amati, maka itu adalah y sama dengan gx dx. Tadi apa bentuk gx-nya? Kan ini dia 2x ya, berarti y sama dengan 2x dx. Kita peroleh itu berarti, kalau mengingat yang kemarin apa tuh, 2 kali 1 per 2 x 2 ya, 1 tambah 1 kan, ini habis, maka dia menjadi x kuadrat ditambah c. Nah, ini dia bentuknya ya, hasilnya y sama dengan x kuadrat tambah c. Oke, bisa paham itu? Kalau dia berbentuk seperti ini, maka d-nya itu, untuk mencari y-nya itu adalah sebuah integral dari gx gitu ya. Nah, ini dia bentuk persamaannya. Kita lanjutkan. Untuk metode 2, itu akan sama juga caranya dengan metode 1. Think of the y dx as a equation of two differential when we multiply both sides of the y dx sama dengan 2x ya, dengan by dx we get ya, kita akan mendapatkannya seperti itu. Gimana? Coba kita pada metode 2 ini ya, pada metode 2 ini pikirkan dy dx adalah sebuah question
adalah suatu persamaan hasil bagi, ya, question of two differential hasil bagi dari dua diferensial, ya, two diferensial dari side-nya itu dari kedua belah pihaknya, dari dari bentuk persamaannya. Kita bisa tulisnya seperti ini, dy dx sama dengan 2x, ya, 2x di sebelah kanannya, sehingga kita peroleh dy juga seperti ini kan, ya. By dx we get dengan apa, dengan mengalikan dengan dx, ya, dengan mengalikan dengan dx, ini kalikan ke sini, maka kita peroleh dy dx nya sama dengan 2x, kan sama aja ya sebenarnya. Tadi itu kan itu juga kan bentuknya itu dy dx, ya, sama dengan 2x, ya, maka dy nya itu adalah ini kali ke sini kan, ini dia kan, sama aja maknanya, lebih gampangnya ini. Next, we integrate the differential of both side equation, the result of and simplify. Berarti ini kita bisa integralkan dy, kita bisa integralkan dx. Integral dari dy itu adalah y tambah c1. Integral dari x 2x dx itu adalah 2 kali 1/2 x kuadrat gitu kan, tambah pula c2 konstanta kedua. Maka y-nya sama dengan ini, ya, x kuadrat, c-nya pindah ke sini, x kuadrat, c2 kurang c1, sehingga dapat diperoleh seperti ini, ya. Nah, pada metode yang kedua, the second method, where is a wide variety of problems, berhasil dalam beraneka masalah, variety of the problem that are not of the simple form dy dx, tidak hanya bentuk sederhana seperti dy dx sama dengan gx, as well shall see, ya, as well shall see, seperti akan kita lihat. Misalnya penyelesaian dari the solution y sama dengan x kuadrat tambah c represent the family of curves illustrated in figure 1, ya, itu bisa terlihat dari ilustrasi dari gambar 1 gitu ya, gambar 1. Kita we must choose the one for which y sama dengan 2 when the x sama dengan -1 that we want, ya. Berarti kita bisa masukkan ke sini, ketika kita pilih y-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan -1, maka c-nya kita peroleh adalah 1 gitu kan. We conclude that c is 1 and therefore, maka persamaan yang tadi ketika kita masukkan c-nya sama dengan 1, yang ini ya menjadi ini, y sama dengan x kuadrat tambah 1. Itu kalau kita coba-coba dalam itu, ya. Bisa paham? I think this is not difficult too, ya. Oke. Kita lanjut. The equation, ya, the equation, persamaan, ya, persamaan dari dy dx sama dengan 2x dan dy sama dengan 2x dx are called, disebut dengan differential equation order example A. Apa itu maksudnya? Itu disebut persamaan differential equation. Contoh-contoh lainnya bisa kita lihat seperti ini. Misalnya dy dx sama dengan 2xy tambah sin x, atau y dy dx x pangkat 3 tambah 1 dx, atau d kuadrat x tambah 3 dxy. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persamaan diferensial, ya. Any equation in which this unknown is a function and the involved derivative for the differential of this unknown function is called a differential equation. A function that when substituted in the differential equation yields an equality in the called a solution of the differential equation. Thus, to solve the differential equation is fine thick both have when written. Here we consider only the simple type first order separable differential equation. These equation involve just the first derivative or the unknown function, and as such the variable can be separated one
on each side of equation. Apa maksudnya itu ya? Jadi any equation, sembarang persamaan dengan nilai with the unknown, sembarang nilai yang tidak diketahui atau unknown gitu kan, unknown, berupa suatu that involve berupa suatu fungsi yang melibatkan turunan, atau diferensial dari fungsi tidak diketahui ini ya. Dan yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui ini disebut dengan persamaan diferensial equation gitu kan, disebut dengan persamaan diferensial. Fungsi yang ketika disubstitusikan, a function that when substitute, yang kita disubstitusikan dalam persamaan diferensial menghasilkan sebuah identitas ya, sebuah identitas penyelesaian persamaan diferensial ya. Kita dalam persamaan diferensial menghasilkan identitas disebut dengan penyelesaian ya, menghasilkan yang itu disebut dengan solution ya, disebut dengan solution persamaan diferensial, disebut dengan solution persamaan. The solve the differential, apa itu maksudnya? Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang tidak diketahui umumnya dan hanya meninjau kasus yang paling sederhana, yaitu persamaan diferensial tingkat 1 yang dipisahkan atau differential separable. Ini adalah persamaan yang hanya melibatkan turunan, pertama dari fungsi first derivative of fungsi yang tidak diketahui, unknown, the function ya, yang tidak diketahui sedemikian rupa, fungsi are such that ya, sedemikian rupa the variable can be, variabel-variabelnya dapat dipisahkan, can be separated, itu dapat dipisahkan, one on each side ya, dapat dipisahkan satu masing-masingnya di ruang yang bersamaan ya, itu maksudnya. Oke. Itu disebut dengan separation of variable. Misalnya kita anggap sebuah persamaan diferensial equation ada dy dx sama dengan x tambah 3y kuadrat per y kuadrat. If we multiply both sides by y kuadrat dx, we obtain. Kalau kita kali dengan sebuah y kuadrat, maka di kirinya kita dapat seperti ini. Ini bisa dipisahkan kan? Nah, itu separable itu ya, separable. Nah, in this form, the differential equation has its variable separated. That is, that terms are on the side of the equation, that x term, this term are on other. In separation from, we can solve the differential equation using method 2. Integrate both sides, the result and simplify, and we now illustrate ya. Itu adalah bentuk, katanya dalam bentuk persamaan diferensial yang mempunyai variabel-variabel terpisah, yakni ada sukunya adalah suku y ya, ini adalah that is suku y berada pada satu dari persamaan, sebelah persamaan, dan suku x ada berapa di sebelah kirinya, yang kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode yang kedua ini, gitu kan katanya ya, mengintegralkan kedua ruas dan sama hasilnya seperti yang akan kita ilustrasikan sekarang. Jadi kalau dia adalah bisa terpisah antara variabel-variabel x dan y-nya, itu disebut dengan apa? Differential equation, gitu ya. Bisa paham? Antara x dan y-nya, dy dx bisa dikumpul di sebelah kiri dan dx dy juga bisa dikumpul di sebelah kanan. Ini kurang jelas ya. Oke, selanjutnya kita coba kepada example 2 ya. Kepada contoh yang kedua. Tidak terlalu kelihatan ini contohnya. Apa ini contohnya? Solve the differential equation. Selesaikan persamaan dari dy dx x tambah 3y kuadrat per y kuadrat. Then find the solution for when y 6, when x sama dengan 0. Kemudian cari solusinya ketika y sama dengan 6 dan x sama dengan 0. As note earlier, that equation is equivalent to ya, dan cari bahwa
penyelesaiannya itu adalah bagaimana gitu ya. Nah, ini kan bentuknya bisa kita pisah, ini dx y kuadrat dy, ini x tambah 3x kuadrat dx ya, udah bisa kita pisah. Ini y pangkat y kuadrat kan bisa kita cari integralnya jadi x pangkat 3/3 tambah c1. Yang ini juga bisa kita cari adalah setengah dari x kuadrat integralnya kan bisa kita pisah kemarin integral x dx ditambah dengan ini adalah 3/2 berarti 3/3 x pangkat 3 3/3 1 tambah c2 ya. Jadi bentuknya nanti adalah kalau yang ditanya itu cuma y kuadrat saja, berarti ini tinggal kali silang ke sini 3x kuadrat tambah 2 tambah 3x pangkat 3 tambah 3c kuadrat 3c2 tambah 3c1, sehingga kita peroleh nanti y-nya begini, kan dia y pangkat 3 ya, berarti ini akar 3 ya, akar 3 dari y 3x kuadrat tambah 2 tambah 3x pangkat 3 tambah c. Nah, yang dicari itu kan ketika y-nya sama dengan 6 katanya. Nah, berarti kita masukkan aja. Kita masukkan y-nya sama dengan 6 dan katanya x-nya sama dengan 0. Nah, masukkan sehingga ketemu nanti c-nya 216. 216 bisa kita masukkan ke persamaan yang tadi y tadi ya. Ini ke sini bisa kita masukkan ke sana. Berarti menjadi y sama dengan akar pangkat 3 dari 3y kuadrat per 2 tambah 3x pangkat 3 tambah 216. Gitu ya kira-kira. Nah, kita bisa cek our word. Can substitute this result above side of the original differential equation to see that the given equationality. We should also check that y sama dengan 6 when the x sama dengan 0. Substitution in the left side we will get. Kita bisa ngecek katanya, kita masukkan ke dalam ini pada saat persamaannya yang tadi itu kita peroleh yang ini kan tadi kan. Nah, kita masukkanlah y sama dengan 3, x-nya sama dengan 0. Kita coba masukkan ke sini, the right side. Kita peroleh seperti ini ya, kita peroleh seperti ini. Nah, kita ekspektasikan y-nya kita masukkan 3 kali 0 per 2 tambah 3. Nah, dapat y-nya sama dengan 6. Jadi, y sama dengan 6 ketika x sama dengan 0 dapat kita buktikan. Ya, intinya itu memisahkan antara dy dx, dy-nya sebelah kiri dan dx-nya sebelah kanan, terserah sebelah mana aja, dan mencari solusinya. Itu mungkin sampai di sini mahasiswa semua hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Nanti bagian 3 dan 4 akan kita bahas lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.